muncul di tanggal 8 Januari 2023 di jam kalau nggak salah jam 9 di saat Mbak Janito datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali. Security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu kehadiran polisi. Dan benar gak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang angkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami hilang, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janito, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Di situ saya lihat saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januar bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kanit Ibu Dedi dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di Kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri semua karena Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya duduk-dudukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjudukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Meryl, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak mama mengungkapkan ini, karena sudah ada tidak pilihan lain, tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku. Iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini.
kayak orang snake through. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas. Abi akui itu. Dia diam. Iya, saya akui. Kayak Pak Suarcono ini ngaku gitu. Yang ketiga, Abi akui kalau Abi tanggal 8 Januari pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya, Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5 segitu sakit. Bukan benturan hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengecor keluar seperti air bah. Saya juga itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan.